Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku kesulitan untuk menjerat ayah Mario Dendi yang juga merupakan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo dengan tindak pidana pencucian uang. Jejak pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo, pejabat Ditjen Pajak ayah dari Mario Dandi yang kemarin ditangkap karena menganiaya seorang anak bernama David, bikin banyak orang terkaget-kaget. Ternyata harta Bapak Mario Dandi ini bukan 56 miliar rupiah seperti yang ia laporkan, tapi perputarannya mencapai 500 miliar rupiah. Menurut KPK, cara pencucian uang Rafael Alun itu ada berbagai macam. Yang pertama, ia pinjam nama untuk kepemilikan barang mewahnya supaya tidak terlacak oleh pajak. Seperti contohnya mobil Rubicon yang dikendarai anaknya kemarin. Ternyata ada indikasi pinjam nama kepada pegawai rendahan seperti petugas cleaning service. Nama si petugas cleaning service itu mendadak viral karena dia itu tinggal di gang sempit tapi namanya terdaftar sebagai pemilik Rubicon. Yang kedua adalah dengan menggunakan nama istrinya, anaknya, keluarganya, dia menitipkan harta-hartanya di lingkungan keluarganya. Jadi wajar kenapa anak seperti Mario Dandi tidak minat untuk sekolah tinggi karena dia tahu di rekeningnya saja dia sudah punya miliaran rupiah. Mario Dandi itu pasti tahu dia tidak perlu kerja untuk masa depannya karena hasil cuci uang bapaknya sudah cukup menjamin 7 turunan. Cara ketiga adalah dengan membuat perusahaan atau PT dan usaha-usaha seperti usaha catering dan restoran bilik kayu snorkeling yang dikelola oleh istrinya. Selain itu ada juga real estate di atas tanah sebanyak 6,5 hektar atas nama istrinya juga. KPK menurut pengakuan mereka sendiri sampai terkaget-kaget dengan cara Rafael Alun mencuci uangnya. Menurut KPK, cara Rafael Alun ini sangat canggih dan tidak terlacak sehingga KPK perlu waktu untuk belajar memahami bagaimana cara pencucian uangnya. Canggih, tidak terlacak, apakah ini? Jujur, saya mendengar pernyataan KPK di depan publik ini seperti mendapat tamparan keras. KPK pasti jujur karena mereka bilang bahwa pencucian yang dilakukan oleh Rafael Alun itu canggih. Tapi itu juga menunjukkan betapa badan anti korupsi kita yang paling diandalkan se-Indonesia Raya ternyata hanyalah anak-anak polos yang tidak mengerti apa-apa dan lagi main detektif-detektifan. Saya rasa semua mafia keuangan di Indonesia pasti ketawa mendengar pernyataan KPK itu. Kejahatan, kerah putih atau nama kerennya white collar crime itu memang tidak bisa dibidik dengan kemampuan rata-rata. Mereka harus punya pengetahuan luas tentang dunia keuangan baik yang lokal maupun internasional supaya bisa paham situasi yang terjadi. Saya bisa ibaratkan, maaf, KPK dan juga PPATK kita ini seperti sedang ada di arena balap mobil Formula One dengan kendaraan para mafia keuangan yang menggunakan Ferrari, Lamborghini, Honda, sedangkan KPK dan PPATK kita hanya menggunakan mobil mainan anak-anak yang digenjot pakai kaki. Mereka tidak punya kemampuan untuk menganalisa sesuatu yang besar dan rumit. Itulah kenapa dulu saya kritik keras KPK kita karena mereka hanya bisa main OTT saja tanpa bisa bermain di level atas seperti permainan keuangan yang canggih. Karena kejahatan korupsi dan pencucian uang itu masih belum dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Kalau saja korupsi dan pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan yang luar biasa dan pelakunya diancam hukuman mati, tentu ada dana pemerintah yang besar dikucurkan untuk membentuk Densus di bidang kejahatan keuangan. Untuk melawan mesin Ferrari, ia harus
pakai McLaren, ia tidak bisa pakai mesin biasa. Kalau pemerintah punya dana besar, mereka bisa meng-hire pakar-pakar di bidang keuangan untuk mendeteksi modus-modus kejahatan keuangan, sehingga dari sanalah dibikin sistem pencegahannya. Itulah sebenarnya gunanya KPK dan PPATK, mencegah kejahatan keuangan terjadi, bukan hanya sekedar tangkap OTT uang-uang receh, konferensi pers seolah-olah sudah menyelamatkan negeri ini. Tidak tahu kenapa orang kita ini sudah suka memadamkan kebakaran daripada mencegah kebakaran itu terjadi. Kalau ada masalah baru ribut semua seantero negeri, tapi tidak pernah menyiapkan pelampung sebagai bagian pemikiran seandainya sesuatu yang buruk akan terjadi nanti, maka harus disiapkan pelampung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.